Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja di sana ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mau berbagi info terkini seputar banjir di Demak, Jawa Tengah ya. Jadi ini tanggul jebol di Jawa Tengah pada hari ini ya, pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024. Yuk, tanpa lama-lama lagi langsung menuju ke videonya. Let's go. Kondisi terkini Tanggul Utara Desa Mugel, tepatnya di wilayah RT 2 RW 4 Desa Mugel, Kecamatan Godong. Ya Allah. Jadi ini ya teman-teman warga ya. Jadi di situ di mana itu banjir juga melanda Demak. Saluran air menutup akibat hujan deras hingga menggenang rumah warga di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 ya ini teman-teman ya. Rumah Banjarsari karena air selalu terus tapi loh apa dia orangnya Oh, jadi ini ya teman-teman ya. Tak cuma Semarang, banjir juga landa Demak. Saluran air meluap akibat hujan deras hingga menggenangi rumah warga di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jumat 15 Maret 2024 seperti Semarang dan Pekalongan. Banjir juga melanda Demak. Kabupaten di Jawa Tengah ini kebanjiran akibat curah hujan yang cukup tinggi. Banjir tercatat di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar paling besar yaitu bulan Februari 2024 lalu. Kawasan ini juga banjir cukup tinggi. Menurut Kepala Desa Wonorejo, Rosikin, genangan banjir mulai terjadi pada Rabu hingga hari ini ketinggian genangan semakin meningkat. Daerah yang paling terdampak, kata dia, di Dukuh Kedung Banteng yang tercatat ada sekitar 500-an keluarga. Warga yang rumahnya tergenang mengungsi di masjid terdekat karena saat banjir akibat tanggul Sungai Wulan jebol juga mengungsi di masjid setempat, ujar Rosikin, dikutip dari Antara. Jadi itu ya teman-teman, banjir yang melanda Demak. Jadi saluran air itu meluap akibat hujan deras hingga menggenangi rumah warga di Desa Wonorejo ya teman-teman itu ya. Ya mudah-mudahan bencana ini tidak merambat kemana-mana ya teman-teman. Mudah-mudahan cepat umum, pihaknya bersama jajaran terkait sedang berkoordinasi guna memastikan rencana tersebut sambil menunggu kondisi curah hujannya. Salah satu warga Dukuh Kedung Banteng, Lutfi, mengatakan banjir meninggi pada hari ini sehingga kendaraan warga juga diparkir di halaman masjid maupun tepi jalan yang aman dari banjir. Ia belum berniat mengungsi karena banjir hanya di halaman dan belum masuk ke rumah. Kalaupun mengungsi nanti ke masjid seperti banjir pada bulan Februari 2024 lalu, ujarnya. Warga lainnya, Masudi, mengatakan banjir sudah masuk ke dalam rumahnya, namun dia tidak berniat mengungsi karena bisa menempati lantai 2. Kebetulan rumahnya berada dekat jalan raya sehingga masih ada akses mencari bahan makanan untuk dimasak. Karena saat banjir bulan Februari 2024 dengan ketinggian hingga leher orang dewasa, dirinya bersama keluarga juga tidak mengungsi.
Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau warga yang rumahnya di dekat pinggir jalan raya dan di rumahnya itu ada lantainya, bisa tinggal di lantai dan masih ada akses untuk mencari makan. Tapi orang-orang yang tinggal di perkampungan yang tidak bisa diakses, yang di situ banjir, bagaimana caranya untuk bisa mencari makanan ya? Solusinya gimana ya teman-teman? Jadi teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Seorang warga Sayung, Nurul Indah, menceritakan banjir mulai masuk rumah pada dini hari. Hingga saat ini air di dalam rumah belum surut. Air mulai masuk rumah tadi malam jam 12 lebih, ujar Nurul, Kamis 14 Maret 2024. Jadi ini ya, dari kemarin, dari hari Kamis kemarin yang tanggal 14 ya, itu hujan sudah di situ udah deras sampai tadi malam ya, dan akhirnya pada hari Jumat tanggul di Semarang itu jebol dan banjir masuk ke rumah, ke pemukiman warga ya itu teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Ketinggian air di dalam rumah mencapai 30 cm. Sementara ketinggian air di jalan bisa mencapai 40 cm. Meski begitu, hingga kini warga masih enggan mengungsi. Tidak ada mengungsi, masih di rumahnya sendiri-sendiri, mau kemana bingung, banjir semua, kata Nurul. Oh, jadi di kampung-kampung itu ya, ketinggian banjir itu dalam kisaran 30 cm ya, tapi kalau di jalan hampir setengah meter atau 40 cm ya teman-teman. Jadi tapi warga itu belum ada yang mau mengungsi karena ketinggian air masih cukup rendah ya, hanya 30 cm ya teman-teman ya. Selain merendam wilayah permukiman warga, banjir juga merendam jalur pantai utara Pantura Demak. Tak sedikit kendaraan yang macet terjebak banjir. Sementara itu, banjir yang terjadi di Kecamatan Meranggen membuat ratusan kepala keluarga dari Desa Brumbum dan Desa Waru terpaksa dievakuasi untuk mengungsi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Demak, Agus Nugroho, mengatakan hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Wali sejak 2 hari terakhir. Rabu malam laporan kami terima, kemudian Kamis dini hari tadi warga dievakuasi, ujar Agus. Ketinggian air yang merendam wilayah permukiman mulai 100 sampai 150 cm. Ratusan kepala keluarga terpaksa dievakuasi untuk mengungsi di sejumlah tempat. Salah satu titik pengungsian ada di Pondok Pesantren Sunan Glagah Wangi. Yang dari Desa Waru semula mengungsi di Puskesmas Meranggen 2, kemudian dialihkan semuanya jadi satu di Ponpes Glagah Wangi Waru, ucapnya. Tadi dibendung warga, tapi tidak kuat guys, akhirnya ini bajunya buang terbanget dirojok ke rumah warga. Banjir tidak hanya menggenangi rumah warga di Desa Wonorejo, termasuk jalan menuju kampung juga tergenang sehingga harus ditutup warga. Kantor Balai Desa Wonorejo dan sekolah dasar juga ikut terdampak. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Grobogan terus melakukan evakuasi bagi warga terdampak banjir untuk mengungsi di rumah saudara di pusat kota Purwodadi pada Jumat 15 Maret 2024. Kepala Seksi Pelayanan PMI Kabupaten Grobogan, Gesit Kristiawan, mengatakan dalam kejadian ini PMI mengirimkan 42 personil untuk membantu dalam proses evakuasi. Sebanyak 46 warga terdampak banjir telah berhasil dievakuasi, termasuk lansia dan anak-anak. Jadi sudah banyak ya teman-teman, sudah banyak warga yang sudah dievakuasi dan atau diungsikan, ada yang mengungsi di pondok pesantren, ada yang di puskesmas ya itu ya teman-teman, termasuk lansia dan anak-anak yang jadi sudah ada yang dievakuasi. Selain itu 189 warga dusun Bendoharjo juga telah dievakuasi di Balai Desa Getasrejo. Kronologi bencana banjir ini dimulai dari hujan deras yang turun sejak hari Sabtu sebelumnya, disertai dengan intensitas hujan yang tinggi. Akibatnya, sungai di sekitar kota Purwodadi meluap dan menyebabkan banjir di beberapa wilayah, termasuk di pusat kota, ungkapnya.
Evakuasi dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi oleh tim PMI Kabupaten Grobogan Denak BPBD dan pihak terkait guna menyelamatkan warga yang terdampak bencana banjir. Para korban banjir akan diberikan bantuan dan tempat tinggal sementara hingga kondisi kembali aman untuk kembali ke rumah masing-masing. Jadi para korban ini nanti akan mendapatkan bantuan ya, dan mendapatkan tempat penginapan sementara di situ ya. Jadi ada bantuan juga mungkin dari pemerintah nanti ada ya. Jelasnya di mana hingga saat ini menurut Gesit, PMI terus berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah setempat dan relawan lainnya untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi warga terdampak banjir. Depan penjual kenteng kerajaan. Jadi itu ya teman-teman, banjir yang melanda kota Demak ya, Jawa Tengah ya. Jadi di situ sudah banyak korban-korban yang sudah dievakuasi oleh tim penanggulangan bencana di daerah setempat ya, di Demak ya. Oke, terima kasih, sampai di sini saja dulu ya teman-teman video kali ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari penyampaian, dari sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.